kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. It's in my mind. I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran. Terutama kami akan memperkenalkan diri dulu, yakni dengan teman saya Nasifatun Nufus dari 10G. dan saya Sudurun Mafil Fateh dari 10G. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu permintaan. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ada beberapa macam-macam permintaan, ialah permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah merupakan permintaan dari konsumen akan kemampuan untuk membeli. Kalau permintaan potensial merupakan keinginan dari konsumen akan barang tertentu untuk membeli. Terus permintaan absolut ialah permintaan dari konsumen yang tidak dibarengi dengan kemampuan Untuk untuk membeli, membeli. konsumen tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membeli barang tertentu. Baik, saya akan menjelaskan dan atau menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Semakin murah harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin tinggi. Yang kedua, harga barang lain yang terkait dengan substitusi dan komplementer. Harga barang lain yang dimaksud berupa harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Yang ketiga, tingkat pendapat. Tingkat pendapat penduduk mencerminkan daya belinya terhadap barang semakin tinggi. Semakin tinggi pendapat penduduk, maka semakin kuat daya belinya. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka jumlah permintaan barang semakin bertambah. Yang terakhir, perkiraan kondisi di masa mendatang. Perkiraan kondisi di masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Misalnya, sebagian besar masyarakat memperkirakan di masa mendatang akan terjadi peralihan kendaraan bahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Jadi, permintaan akan kendaraan listrik mengalami kenaikan. Yang ketiga, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi apabila harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, apabila harga barang semakin mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Saya akan menjelaskan apa itu penawaran. Pada dasarnya penawaran berkelebihan dengan permintaan. Permintaan dilihat dari sudut pandang konsumen. Sebaliknya, penawaran dilihat dari sudut pandang produsen atau penjual. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang mampu atau tersedia untuk dijual ke tingkat yang lebih tertentu. Terus yaitu macam-macam penawaran. Macam-macam penawaran ialah penawaran individu. Penawaran individu ialah penawaran yang berasal dari penjual atau produsen individu atau perorangan. Dan kedua ialah penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang berasal dari sejumlah penjual untuk produsen pada suatu pasar. B. Faktor-faktor pasar yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor pasar yang mempengaruhi penawaran adalah 1. Harga barang yang bersangkutan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin murah harga barang, maka sejumlah barang yang ditawarkan
semakin berkurang. 2. Harga barang lain, substitusi dan komplementer, ialah seperti pada permintaan, harga barang substitusi dan komplementer juga mempengaruhi Jumlah barang yang ditawarkan. 3. Yaitu faktor produksi. Faktor produksi ialah seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat menyebabkan berkurangnya jumlah produksi tersebut. Apabila produksi sedikit, maka penawaran barang sedikit penawaran barang terkait menjadi semakin berkurang. 4. Biaya produksi. Biaya produksi akan memengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Jika biaya tersebut mahal, maka barang yang diproduksi semakin sedikit, sehingga penawaran barang tersebut juga sedikit. Jadi, terus yang kelima ialah jumlah produsen atau penjual. Apabila terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka persediaan barang tersebut melimpah. Sedangkan demikian jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen menjadi semakin banyak. 6. Teknologi. Penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi dapat meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan, sekaligus dapat meningkatkan jumlah sekaligus barang yang diproduksi. Untuk itu penawaran barang terkait menjadi semakin banyak. Yang ketujuh, kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan mengenai suatu barang dapat mempengaruhi terhadap permintaan barang tersebut. Misalnya, terdapat larangan untuk mengonsumsi buah impor yang diduga mengandung bakteri oleh pemerintah, akhirnya membuat konsumen beralih membeli buah dalam negeri. Hal ini tentu saja menambah penawaran buah dalam negeri. Yang C, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi apabila barang yang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin berkurang. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kata yang menyinggung, kami mohon maaf juga. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.